Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang kami cintai, setelah memahami tentang masalah sunnah dan jamaah, tentunya kita perlu memahami bagaimana periodisasi atau periode islamisasi atau Islam hadir di muka bumi ini. Adapun yang pertama dalam hal ini, Islam hadir di muka bumi ini lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah fase periode Rasulullah. Yang pertama periode Rasulullah, di mana periode ini yakni beliau Islam dilaksanakan secara baik dan benar, tepat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana tidak menyimpang sekalipun, khususnya oleh pribadi Kanjeng Nabi yang sebagai teladan uswatun hasanah, yang secara langsung mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dari itu Kanjeng Nabi membimbing para sahabat tentunya dengan sesuatu yang sangat real dan benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala bentuk amaliyah yang sifatnya amaliyah lahiriah ataupun batiniyah tentunya tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya, karena Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan, di mana akhlaquhul Quran. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian ada yang namanya periode Islam, periode sahabat, di mana perbedaan antara pertama dengan yang kedua ini, di mana kalau awal periode Kanjeng Nabi seluruh amaliyah keagamaan semuanya langsung dari Allah kepada Kanjeng Nabi dan kepada para sahabat, sedangkan periode sahabat ini, periode sahabat adalah di mana Islam dijalankan, diamalkan baik secara amaliyah, batiniyah, siyasiyah, fikhiyah dan lain sebagainya, dipimpin atau dipelopori oleh para sahabat yang mereka langsung dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara para sahabat yang menjadi pelopor atau yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, yang akhirnya beliau sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan empat sahabat tersebut tentunya mereka mengalami berbagai gejolak keislaman dalam hal aspek sosial, politik, dan lain sebagainya. Karena awalnya dibimbing oleh Rasulullah, sekarang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah kembali ke hadirat Allah dan dipimpin oleh beberapa Khulafaur Rasyidin. Adapun yang pertama yaitu mulai dipimpin khalifahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana sahabat Abu Bakar adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah, sehingga ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dari beberapa sahabat Nabi, di mana dari kaum Ansor di situ mengajukan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon khalifah sebagai pengganti Kanjeng Nabi, tapi dalam hal ini beberapa kaum muhajirin itu berarti yang berhijrah ke Madinah lewat inisiasi dari Abu Bakar dan Umar beserta para sahabat berdiskusi dan lain sebagainya, sehingga menentukan siapa khalifah pengganti bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin Islam di masa itu, sehingga terpilihlah rekomendasi yang direkomendasikan umat Islam sahabat muhajirin, yaitu Abu Bakar dan Umar. Terpilihlah Abu Bakar sebagai pemimpin khalifah pertama umat Islam, di mana pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sangat banyak sekali juga gejolak keislaman, mulai ada pembangkangan atau murtad, tidak mau membayarkan zakat dan lain sebagainya. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan di masa Umar bin Khattab Islam dapat berkembang, diterima dan
menyebar luas ke berbagai wilayah, tapi bagaimanapun mendapat berbagai tantangan yang akhirnya pada endingnya beliau Sayyidina Umar bin Khattab juga terbunuh, meninggalnya terbunuh oleh salah satu orang Nasrani yang bernama Abu Lu'lu'ah atau orang Yahudi dari Persia. Kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal, digantikan oleh Utsman bin Affan. Dan ketika Utsman bin Affan pun sama dalam hal aspek politik juga beragam gejolaknya, kemudian dalam bidang politik, siasah dan sebagainya, hingga pada akhirnya Sayyidina Utsman meninggal dan digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di mana pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib di sini telah jelas sekali adanya gejolak perubahan keislaman yang sangat berbeda dengan masa Rasulullah, dengan masa Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sangat terlihat sekali adanya perbedaan antara dalam hal politik, kemudian akidah dan lain sebagainya. Kemudian itulah tahap kedua pada periodisasi Islam ahli sunnah wal jamaah. Kemudian selanjutnya periode tabi'in setelah sahabat, yaitu tabi'in, di mana para tabi'in di sini adalah orang-orang yang hidup setelah sahabat. Sahabat itu adalah orang yang bertemu Kanjeng Nabi sedangkan tabi'in adalah orang-orang sebagai pelopor keislaman yang mereka dididik oleh sahabat-sahabat Nabi, seperti halnya dididik oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sebagainya. Dalam hal tabi'in di sini ialah pasca kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan munculnya sekte-sekte Islam yang banyak mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah, seperti munculnya kelompok Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah dan lain sebagainya. Di mana Qadariyah di sini pendirinya yaitu Ma'bad al-Jauhani dan Ghillan ad-Dimashqi, yang dimana berpendapat manusia memiliki qada atau kemampuan sendiri untuk menciptakan perbuatan tanpa intervensi Tuhan sama sekali. Itu salah satu bentuk golongan-golongan yang muncul pada masa tabi'in, di antaranya Qadariyah, kemudian Mu'tazilah yang inisiasi oleh pemimpinnya yaitu Syekh Hasan Al-Basri tatkala mengeluarkan muridnya yang pertama, Wasil bin Atha. Kemudian yang ketiga selanjutnya yaitu periode di mana Islam pada madhab keempat, madzhabul arba'ah. Setelah tabi'in kemudian lanjut kepada Islam periode madzhabul arba'ah, di mana pada masa ini periode madzhabul arba'ah ini didasarkan pada merupakan periode kemunculan madhab fikih yang sangat banyak sekali. Namun kemudian tinggal 4 yang masyhur, yaitu madhab Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i, di mana masing-masing 4 madhab tersebut menegakkan substansi paham ahli sunnah wal jamaah yang sangat handal, sehingga seperti halnya di Indonesia, mayoritas umat Islam Indonesia menggunakan madhab Syafi'i dalam beragama, dalam hal fikhiyahnya. Kemudian periodisasi Islam yang selanjutnya yaitu periode pada zaman Al-Asy'ari atau Syekh Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian dan Abu Mansur Al-Maturidi, di mana di sini beliau adalah dua tokoh yang mempelopori Islam ahli sunnah wal jamaah dalam bidang akidah, di mana pada periode ini dasarnya adalah periode institusi ahli sunnah wal jamaah, khususnya dalam lingkup teologi atau keakidahan. Karena sejak zaman kemunculan dua tokoh yaitu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, di sini ahlu sunnah wal jamaah semakin melembaga, jadi semakin terorganisir seperti itu, sehingga dalam aspek
ahli sunnah wal jamaah yang perlu kita pahami adalah kalau dalam madhab fikih kita mengikuti Imam Hambali, Hanafi, Syafi'i dan Maliki. Kemudian kalau dalam madhab akidah kita mengikuti Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, kemudian Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dalam aspek teologi atau akidah. Kemudian dalam bidang tasawuf kita mengikuti Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi dan beberapa tokoh tasawuf lainnya yang populer, yang masyhur, yang muktabar. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita lebih paham sebagai kaum atau kelompok ahli sunnah wal jamaah yang memang memahami bagaimana hakikat atau pokok-pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.